बॉस क्या लगता है आपको कौन हूँ मैं? क्यों मार रहे थे वो मुझे? आपके हैं जी 2 पासपोर्ट। दो नहीं एक। Operation Pandem. Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang sedikit deep ceritanya ya. Film yang berjudul Sandep Our Pinky Farrar keluaran tahun 2021 ini mengisahkan tentang pelarian 2 orang yang dijebak dalam sebuah skenario besar polisi korup. Salah satu dari orang itu adalah seorang polisi jujur yang sedang diskor dan seorang direktur sebuah bank yang mengetahui korupsi besar-besaran di perusahaannya. Karena hal itulah mereka diburu untuk dibunuh oleh polisi korup yang ingin menghilangkan jejak. Kok kayaknya familiar ya? Duh, kepala Om kok jadi gatal ya? Beli sampo dulu habis ini. Bemper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan mas-mas yang habis pulang clubbing sambil mabuk-mabukan. Nggak cuman mabuk, mereka juga dengan sembrono mengganggu pengguna jalan yang lain dengan teriak-teriak nggak jelas. Tetapi nggak lama mobil mereka terhenti dan tiba-tiba mereka dibunuh dengan diberondong peluru. Dan filmnya pun dimulai. Beberapa jam sebelumnya, diperlihatkan seorang mbak-mbak yang sedang asik melihat foto manuk-manuk. Ini manuk beneran loh ya, bukan manuk itu. Jebule emang lihat manuk-manukan. Aduh mbak. Nggak lama, dia pun pergi ke sebuah restoran mewah. Diceritakan dia diundang oleh rekan kerjanya yang bernama Pak Ricai. Tetapi setelah menunggu sekian lama, Pak Ricai tidak juga kunjung datang. Pas udah gabut nunggu, tiba-tiba ada seorang wartawan yang kebetulan mengenali Mbak Sandi. Karena gabut, akhirnya Sandi malah ngobrol sama si Purva. Nah, di sini diketahui bila Sandi itu adalah salah satu direksi sebuah bank besar di India. Sedangkan di luar diperlihatkan seorang mas-mas yang hendak masuk ke restoran itu. Tetapi dia dicegat oleh satpam yang badannya kayak truk kontainer. Di sini Pinky mengatakan kalau dia adalah seorang polisi, tetapi tetap aja dia nggak diperbolehin masuk. Bukan jenderal sih bos, coba kalau jenderal pasti langsung disuruh masuk. Nggak lama pas Sandi dan Purval hendak keluar, Pinky mengatakan kalau dia diutus oleh Pak Rical untuk mengawal Sandi pulang. Soalnya Pak Rical lagi ada meeting penting dengan kepolisian Delhi. Singkat cerita, Pinky pun mengantar Sandi ke tempat Pak Rical. Di mobil Pinky juga terlihat telepon-teleponan oleh atasannya, Inspektur Tiagi. Dan tahu nggak, ternyata yang diganggu sama mas-mas yang mabuk tadi adalah si Pinky ini. Om kok gatel memanggil dia Pinky. Udah keren, berewokan atas bawah, bulu dadanya lebat. Tapi kok dipanggil Pinky sih? Bodoh lah, manut sutradaranya aja deh. Singkat cerita, pas di sebuah jalan sepi, Tiagi mengatakan kalau di depan akan ada pemeriksaan polisi. Tiagi juga menanyakan plat nomor dan mobil apa yang digunakan oleh Pinky. Karena jengkel dengan mas-mas mabuk yang pakai Fortuner itu, Pinky pun iseng ngasih plat mobil Fortuner itu. Tetapi pas lagi memantau dari jauh, tiba-tiba tuh mas-mas di mobil Fortuner langsung dibantai oleh para polisi korup. Melihat itu, Pinky pun langsung putar balik dan kabur. Di tempat lain, Tiagi dilaporin kalau anak buahnya salah bunuh orang. Karena hal itulah, dia pun langsung mengecek TKP. Tak lama kemudian, dia juga ditelepon oleh orang yang kayaknya memerintahkan dirinya untuk membunuh si Sandi. Sedangkan di sebuah kebun kosong, Pinky marah besar kepada Sandi. Dia bertanya kenapa orang-orang itu ingin membunuh si Sandi. Di sini Pinky juga menanyakan siapa yang Pinky temui tadi di restoran. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Pinky pun membawa pergi Sandi. Di sini dia pun ikut bingung karena atasannya sendiri juga menjadikan dirinya tumbal. Pinky juga menanyakan apakah ada tempat yang kira-kira tidak diketahui oleh orang yang akan hendak membunuh si Sandi. Singkat cerita, Sandi mengajak Pinky ke tempatnya si Purva. Kebetulannya lagi di sana juga sedang ada party. Nah, di tempatnya Purva, Pinky menelpon si Tiagi. Dia menanyakan kenapa dia dijadikan tumbal oleh Tiagi. Intinya, Tiagi mendapatkan sebuah perintah untuk membunuh si Sandi. Dia juga meminta si Pinky untuk membunuh si Sandi. Kalau enggak, Pinky juga akan diburu oleh polisi korup. Di ruangan sebelah diperlihatkan juga si Sandy yang mencoba login ke akun kantornya. Tetapi berkali-kali dia mencoba, aksesnya selalu ditolak. Karena hal itulah, Tiagi malah mengetahui posisi si Sandy. Pas Sandi keluar, Pinky yang tahu bila polisi sudah tahu posisi mereka gara-gara si Sandy yang login email, akhirnya merasa marah. Dia pun udah nggak peduli lagi dengan si Sandy dan berniat meninggalkan si Sandy. Tetapi pas mau cabut, Sandy malah mengejar. Dia memohon bantuan si Pinky untuk membawanya keluar dari Delhi dan dia berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak. Sialnya, pas mau ngambil uang di ATM, rekeningnya pun ikutan diblokir. Sehingga sekarang si Sandy jadi turun derajatnya. Dari sosialita langsung ngedrop jadi gelandangan. Yang ini kok juga kayaknya familiar ya? Kayak pernah lihat di sinetron mana gitu. Yang sosialita istri jenderal tiba-tiba langsung ngedrop jadi tersangka. Tapi sinetron apa ya? Sudahlah.
Nah, karena Sandy udah kere parah, Pinky pun berkata dia punya tempat persembunyian untuk sementara. Dan dibawalah Sandy ke sebuah tempat sepi. Akan tetapi pas Sandy berjalan, dia langsung dipeluk manja dari belakang sama si Pinky, sampai si Sandy ngap-ngapan. Harusnya mah ditembak dari belakang aja, ini malah dicekek. Namun pas si Sandy udah mau lewat jembatan Sirotol Mustaqim, Pinky pun melepaskan pelukannya karena dia nggak tega membunuh si Sandy. Di sini sambil menangis, Sandy memohon untuk jangan membunuh dirinya karena dia sedang mengandung. Dia memohon-mohon kepada Pinky untuk menyelamatkan bayinya di kandungannya itu. Ternyata omongannya si Sandy itu benar, dia sedang mengandung 3 bulan. Setelah memeriksakan kandungannya dan mengetahui Sandy itu hamil dan diincar oleh orang, Pinky berasumsi si Sandy itu hamil oleh atasannya di kantor dan si Sandy memeras bosnya itu dengan kehamilannya. Karena hal itulah Sandy mau dilenyapkan. Pinky pun berniat meninggalkan Sandy sendirian. Dia sudah tidak mau lagi ikut-ikutan dalam dramanya si Sandy. Di saat itu, pandangan Sandy terlihat kosong. Dia pun flashback ke masa lalunya. Diperlihatkan di flashback itu, dia sedang berbicara dengan Pak Richai tentang surat pengunduran dirinya. Sandy juga meminta jatah proyek mereka yang belum dibayarkan sejumlah 320 juta rupiah. Keesokan harinya diperlihatkan bila Pinky hendak kabur menggunakan kereta api, entut. Namun pas lagi nunggu kereta, mulutnya langsung delongop. Pas tiba-tiba Sandy udah berada di sebelahnya. Nah, di sini Sandy udah nggak punya pilihan lain. Dia hanya ingin pergi dengan selamat. Jadi dia pengen meminta bantuan ke Pinky membawanya keluar dari India. Sandy berjanji dia akan memberikan 1 juta rupiah bila Pinky bisa membawa dirinya menyeberang ke Nepal. Sekarang emang dia lagi kere abis, tetapi pas rekeningnya udah gak keblokir lagi, dia akan memberikan uang itu. Sebagai jaminan dia menawarkan jam, tas, dan baju yang dikenakan oleh Sandy yang branded, dan harganya pun juga mahal. Di sini Pinky pun hanya terdiam. Masa jaminannya cuman kayak, bang, kayak diembah juga dong jam sama tasnya si Sandy. Untung bajunya nggak ikut dilucutin. Di tempat lain diperlihatkan bila Pak Richard mengarang skenario seolah-olah Sandy itu kabur membawa uang perusahaan dan memeras dirinya. Di sini Pak Richard juga meminta direksi yang lain, Nihal dan Bose untuk membantu menemukan si Sandy. Karena penjelasan si Pak Richard itu yang sangat meyakinkan, Nihal dan Bose pun percaya-percaya aja. Nah, kembali lagi ke dua buron yuk. Diperlihatkan bila Sandy menanggalkan baju mahalnya dan ditukar dengan baju rakyat jelata. Nyoh, makan gedang sih. Di sini Pinky bilang kalau tujuan mereka adalah kota Pitora, kota perbatasan dengan Nepal. Dia akan mencari cara agar mereka berdua bisa menyeberang ke Nepal. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pitora. Nggak lupa mereka menjual barang-barang mahal Sandy biar bisa buat sanggup mereka selama menjadi buronan. Nah, pas Sandy lagi mau beli kaos, tiba-tiba ada ibu-ibu yang kebelet boker nitipin tasnya ke Sandy. Sambil dengerin suara pret itu, Sandy pun membuka tas emak-emak itu dan ingin mengambil tuh uang. Tetapi pas ngeliat kartu pensiun untuk emak-emak, dia pun gak jadi ngebantu uang. Sandy pun punya rencana lain, latihan nangis dulu Dan bener aja, pas emak-emak itu keluar dari jamban, si Sandy langsung mewek. Emak. Intinya sambil nangis Bombay dan umbel yang reng dilewer, Sandy bilang kalau dia butuh hotel bersih. Dia udah ngubuk-ngubuk hotel di kota itu tapi gak bisa menemui yang higienis. Nah, kenapa Sandy sampai ngelakuin itu? Padahal cuma pengen cari hotel aja. Karena nyewa hotel kan butuh tanda pengenal kan ya. Kalau mereka asal ngasih KTP, bisa-bisa para polisi korup bisa langsung tahu dong posisi mereka. Karena Iba melihat Sandy yang mewek sambil ingus centeng dilewer itu, akhirnya Bibi mempertemukan pasangan koplak itu dengan suaminya. Karena udah kepalang tanggung, dua pasangan buron ini pun menunjukkan kartu identitasnya sebagai polisi Delhi dan ID card bank. Mereka beralasan dapat hotel yang kumuh, jorok banyak coronya, sedangkan si Sandy itu lagi hamil. Padahal mereka cuma asal bilang kayak gitu biar dikasihan. Mereka juga asal sebut kalau sebelumnya mereka nginap di hotel Partik. Karena Iba, akhirnya Paman dan Bibi menawarkan mereka berdua untuk tinggal di rumah mereka. Bangkeknya, Om kirain mereka dikasih gratis tinggal di sana. Tetapi disuruh bayar juga dong, sewanya 1.000 rupiah per malam. Jelas aja si Pinky gedek dong sama tingkahnya si Sandy yang seradak seruduk. Nah, malam harinya pas mau bobo, si Pinky flashback ke masa lalunya. Diketahui bila sebenarnya si Pinky itu masih dalam masa skorsing karena sesuatu hal. Tiagilah yang mengatakan Pinky bisa kembali ke kesatuan bila dia berhasil menyelesaikan misi penjemputan si Sandy. Bangkainya, dia itu malah dimanfaatin jadi tumbal. Hadah. Keesokan harinya pas sarapan pagi, tiba-tiba Sandy dan Pinky dikagetkan oleh tamu yang datang ke rumah Paman dan Bibi. Ternyata Paman komplain ke pemilik hotel Partik, hotel yang Sandy dan Pinky asal sebut biar dapat belas kasihan Paman dan Bibi. Jelas aja, di sini dua pasangan buronan itu langsung kicep.
Lah, iki piye to ceritanya? Beneran tuh ada hotel yang namanya Partik di sini. Untungnya si Partik dan anaknya si Muna percaya-percaya aja lagi. Ya, secara hotel milik mereka itu emang parah banget joroknya. Ternyata Partik kesana untuk memberikan surat undangan pernikahan si Muna. Nah, pas makan itu, Paman juga cerita ke Partik kalau Sandi itu pegawai bank privatan, yang mana Paman menaruh semua uangnya di skenario deposito bank itu. Paman juga menjelaskan bila dia merasa kesusahan untuk mengambil bunga dari deposito itu. Nah, di sini Paman meminta saran dari Sandi. Tetapi mendengar itu, Sandi tidak ingin menjawab dan malah marah-marah. Setelah sarapan, Pinky marah besar kepada Sandi. Karena ulah Sandi lah semakin banyak orang yang mengetahui identitas mereka. Pinky juga menyalahkan Sandi yang hamil di luar nikah dengan bosnya, sehingga nyawa mereka menjadi inceran. Karena dari kemarin Sandi itu diam terus, akhirnya dia pun cerita semuanya. Dia sama sekali tidak pernah memeras si Paricai. Dia juga mengandung anak Paricai karena emang sama-sama suka. Kenapa Paricai memburunya? Karena sebenarnya dia dan Paricai membuat sebuah skema deposito fiktif yang menggelapkan uang sebesar 150 miliar rupiah. Karena Sandi ingin membocorkan skema penipuan itu, Paricai pun menjadi marah dan dia pun ingin membunuh si Sandy. Itu jugalah yang menjelaskan kenapa polisi korup itu ingin memburu mereka, karena sebagian dana dari investasi bodong itu masuk ke rekening polisi korup. Mendengar penjelasan dari Sandi itu, si Pinky tambah ilfil sama si Sandi. Dia berkata, mungkin bagimu itu hanyalah angka-angka di rekening, tetapi bagi orang yang mengharapkan sedikit profit dari skema deposito bankmu itu, angka-angka itu sangat berarti untuk kehidupan mereka. Banyak orang mesti yang tertarik dengan skema deposito yang kau buat, dan sekarang mereka mendadak menjadi tambah kere. Mendengar itu, Sandi pun hanya bisa terdiam sambil ngeliatin ikan di kali. Di tempat lain diperlihatkan Nihal yang mulai melakukan investigasi tentang penggelapan yang dilakukan oleh Sandi. Malam harinya pas makan malam, Sandi menanyakan berapa jumlah uang yang disetorkan Paman ke Bank Parivartar. Paman mengatakan semua uang pensiunnya sejumlah 400.000 rupiah disetorkan ke sana. Di sini Sandi menyarankan agar Paman menutup rekeningnya saja, walaupun terkena penalti, seenggaknya uang Paman sebagian bisa kembali. Keesokan harinya Paman datang ke Bank Parivartar untuk menutup rekening depositonya. Tetapi seperti yang sudah kita duga, manajer bank mempersulit Paman untuk menutup rekeningnya. Tetapi pas debat itu, tuh manajer langsung kicep, karena setiap kali dia berkata soal perjanjian kerjasama, Sandi bisa langsung menjawabnya. Ya secara, si Sandi lah yang membuat semua perjanjian deposito itu, jadi dia itu apa luar dalam. Nah, karena nggak mau Paman tahu identitas aslinya, Sandy pun menyuruh Paman untuk keluar sebentar. Di sini Sandy meminta Gary untuk segera menutup rekeningnya si Paman, dan Gary akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah Gary bayangkan sebelumnya sebagai manajer. Di saat Sandy lagi berurusan dengan bank, si Pinky malah datang ke toko milik Partik. Diperlihatkan juga bila Muna sangat mengidolakan si Pinky. Ternyata si Partik itu tidak hanya pengusaha hotel dan toko souvenir. Partik itu ternyata juga punya bisnis ilegal pemalsuan paspor dan penyeludupan manusia ke Nepal. Intinya, Pinky meminta Partik untuk menyeberangkan dirinya ke Nepal. Tetapi anehnya, Partik yang menyanggupi membuat 2 paspor langsung ditolak oleh si Pinky yang hanya membutuhkan 1 paspor. Keesokan malamnya diperlihatkan acara pernikahannya si Muna. Di sana juga Pinky dan Sandy juga datang. Ternyata mereka punya agenda masing-masing. Pinky berkoordinasi dengan Partik soal paspor dan meminta jangan sampai Sandy tahu kalau hanya dia seorang lah yang akan menyeberang ke Nepal. Sedangkan si Sandy sengaja mengajak Gary ke sana karena sebelumnya Sandy menjanjikan uang yang banyak dan cara agar Gary bisa naik jabatan dengan cepat, asalkan Gary membuka blokir rekening miliknya. Dia sengaja menyuruh Gary membawa laptop ke sana untuk mengaburkan IP dari transaksi mencurigakan itu. Tetapi sialnya, pas pada mau cabut, si Muna yang emang udah nganggep Pinky sebagai kakaknya malah menyuruh si Pinky joget di panggung. Jelas dong Pinky ogah. Tapi karena dipaksa terus, akhirnya dia pun joget. Jelas ku kan kembali untuk membela kebenaran. Gelora hukum membisu mencari kedamaian, menggenggam semangat yang tak padam, ikuti langkah hasratku. Telah ku bulatkan tekad, berjuang selamatkan dunia, berpacu mengejar cita-cita agar damai di dunia. Aku siap berkorban menang iblis yang jahat. Ini si bangke ngapa sih malah mewek? Ternyata si Muna itu nggak pengen nikah sebenarnya. Dia itu dijodohin sama bebinya sama cewek Nepal. Dia tuh masih pengen main dan benar-benar ogah nikah. Bahkan dia bilang pengen bunuh diri aja. Tetapi Muna berhasil ditenangkan oleh si Pinky. Di tempat lain diperlihatkan Nihal yang menyadari ada pergerakan uang di rekening Sandi yang diblokir dan lokasinya ada di kota perbatasan India Nepal. Karena informasi dari Nihal, Paricai menghubungi Tyagi untuk segera memburu Sandi di Paritor. Keesokannya diperlihatkan si Pinky yang membuat foto untuk paspor palsunya.
Sedangkan di saat yang bersamaan, Nihal ditemani oleh Harsat, asistennya, bergerak bersama Tyagi menuju lokasi Sandi. Di malam itu juga, dengan membawa uang untuk pergi melintas Nepal, Partik menanyakan sekali lagi apakah Pinky serius meninggalkan Sandi di sini. Dengan yakin Pinky mengatakan iya. Sedangkan di rumah, Sandy yang tidak tahu kalau dia sedang ditipu berharap-harap cemas. Setelah pulang dari Partik, Sandi langsung menanyakan bagaimana dengan paspor mereka. Di sini Pinky hanya terdiam dan langsung mengajak Sandi pergi. Sedangkan di saat yang bersamaan, Nihal dan yang lain berhasil menemukan lokasi sinyal pembobolan rekening Sandi. Mereka pun langsung menanyakan tentang si Sandy kepada warga lokal. Tetapi Nihal jadi tambah bingung karena warga kampung bilang mengenal Sandi dan Pinky karena semalam mereka menari di sana. Kita kembali ke dua buronan. Diperlihatkan sebelum pergi ke tempat si Partik, Sandi berniat memberikan uangnya ke Gary dulu di kantornya. Namun ketika Sandi masuk ke kantor bank, secara diam-diam Pinky pergi meninggalkan si Sandy. Di jalan pun Partik menanyakan kenapa Pinky belum juga sampai di lokasi penjemputan. Bangkeknya, ternyata Tyagi sudah tahu tentang penyelundupan si Pinky dan para polisi juga sudah standby di tempat penjemputan si Pinky itu. Nah, di dalam kantornya Gary, Sandi menghapus riwayat transfer dari laptopnya Gary untuk menghilangkan jejak. Tetapi tiba-tiba, Gary yang sebelumnya nggak tahu siapa itu Sandi malah bilang kalau dia tuh mengenal si Sandi dan sangat mengidolakannya. Bangkainya, si Gary ini malah mencoba merayu si Sandy. Nggak cuman itu, Gary juga mengunci pintu kantor itu. Gary berkata dia berjanji akan menutup rekening paman dan mengembalikan semua uang paman. Dengan satu syarat, dia ingin melihat bakpao kembar milik si Sandy. Karena nggak punya pilihan lain, Sandy pun menunjukkan dua gunungnya itu. Tetapi sialnya, si Gary malah ingkar janji dan malah jadi nepsong parah. Gary pun langsung mencoba memperkaos bumil itu. Karena nggak mau diemak-emak sama si Gary, Sandy pun mencoba melawan. Nyah, kopi panas. Motor dasi, motor cocote. Kesel. Kesel. Ketika Gary udah tulung-tulung, dia langsung meminta maaf karena dia melihat pendarahan di selangkangannya si Sandy. Di tempat lain diperlihatkan langkah kaki Pinky terhenti. Dia pun kepikiran dengan Sandy dan berniat kembali. Tetapi pas mengecek bank, tidak ada orang di sana. Ketika menyusuri jalan sepi di kampung, dia menyadari ada guguk-guguk yang jegok-jegok. Ternyata yang dijegokin itu adalah si Sandy yang sudah lemas tak berdaya. Melihat Sandy yang sudah pendarahan hebat, Pinky pun meminta bantuan dari Muna. Singkat cerita, di sebuah rumah kosong di tengah hutan, Pinky membersihkan darah-darah dari Sandy. Pagi harinya, Sandy pun sadar. Dia langsung meminta Pinky mengecek janin di kandungannya. Tetapi pas Pinky bilang kalau Sandy itu keguguran, Sandy pun menjadi histeris. Karena histeris itulah, Sandy pun mencoba kabur, tetapi berhasil dicegat oleh si Pinky. Di saat yang bersamaan, Tyagi sudah mendatangi rumah paman dan bibi. Tyagi mengatakan bila paman dan bibi bisa saja ditangkap karena menyembunyikan penjahat di rumahnya. Nihal juga menanyakan kepada bibi apakah Sandy memang benar pernah tinggal di sana dan mengaku-ngaku sedang hamil. Di sini bibi mengatakan yang sebenarnya bila Sandy itu tidak mengaku-ngaku sedang hamil, melainkan hamil beneran. Sebagai seorang ibu, dia bisa mengetahui mana yang hamil sumpelan bantal, mana yang hamil beneran. Malam harinya, Pinky ngobrol sama si Muna dan Partik. Di sini Pinky menjelaskan kenapa dia bisa dikejar-kejar oleh polisi korup. Mendengar semua cerita itu, Muna pun semakin ngefans sama si Pinky. Dia pun memohon kepada babenya, kalau Pinky kenapa-napa, dia juga akan bunuh diri. Karena hal itulah, akhirnya Partik berjanji dia akan menjauhkan Tyagi dari si Pinky. Ternyata omongan Partik gak cuma double doang. Pas Tyagi kembali meminta bantuan si Partik berlagak bego dan bilang kalau dia udah gak tahu di mana Pinky berada. Keesokan harinya, Muna mendatangi Pinky dan Sandy. Dia memberikan kabar gembira. Babenya telah membuatkan 2 paspor buat mereka dan akan menyelundupkan 2 buronan ini ke rombongan ngunduh mantu Muna. Intinya, besok pas Muna melintas ke Nepal, 2 buronan ini akan diselundupkan. Nah, sebelum itu, Sandy meminta Muna mengantarkannya ke rumah paman dan bibi. Di tempat lain, Nihal masih terlihat mencari keberadaan si Sandy. Tetapi dia jadi tambah bingung. Bila emang si Sandy nilep uang perusahaan yang miliaran rupiah, kenapa dia malah bersembunyi di kota terpencil seperti ini? Bahkan kemarin dia hanya mengambil uang sebesar 1,5 juta rupiah saja. Secara logika kan ya, bila dia memiliki uang miliaran rupiah, dia pasti udah keluar negeri ke negara netral dari kapan tahu. Karena sudah jengah, asisten Nihal pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Harsat mengatakan kepada Nihal bila Sandy itu dijebak. Dia mengetahui hubungan gelap Sandy dan Paricai. Dia juga tahu tentang skema deposito bodong perusahaannya.
Harsa tahu karena pada saat Sandi dan Parical ribut, dia kebetulan mendengar itu dari depan pintu. Tak lama kemudian diperlihatkan Sandi dan Pinky mendatangi paman. Di sini Sandi hendak memberikan uangnya kepada paman karena dia sadar uang paman yang didepositkan di bank itu tidak akan pernah kembali. Akan tetapi paman yang melihat mereka berdua langsung marah dan mengusir mereka. Dia sangat kecewa karena kebaikannya dibalas dengan penipuan. Karena terus dimarahin, Sandi pun melempar uang itu dan meninggalkan si paman. Singkat cerita, hari ngunduh mantunya Muna pun tiba. Diperlihatkan bila dua buronan itu dimasukkan ke dalam truk mahar. Namun gak lama, si Muna langsung berlari mengejar truk. Dia mengatakan bila rencananya mendingan dibatalin aja, karena menurut intelnya, para polisi sudah berjaga di perbatasan India Nepal. Karena hal itulah, akhirnya Pinky menelpon Tiagi. Pinky memberikan penawaran. Dia menawarkan uang 1 juta rupiah dan dirinya untuk ditumbalkan, tapi tolong lepaskan si Sandy. Namun Tiagi nggak mau melepaskan si Sandy. Tapi kalau uangnya mah mau banget. Duit, siapa yang nggak mau? Pada saat itu, Pinky pun mumet harus bagaimana. Namun melihat Pinky kena migrain, Sandi pun mengatakan kalau dia akan menyerahkan diri saja. Yang penting Pinky selamat. Ini kok kayak sinetron sih ya, saling berkorban gitu. Padahal kalau kejadian asli mah saling bodoh amat. Dah lah. Nah, karena saling pengen berkorban, akhirnya Pinky meminta bantuan si Muna. Dia meminta Muna bagaimanapun caranya agar Sandi bisa ke Delhi. Sedangkan dirinya akan menyamar menjadi mempelainya si Muna agar bisa mengalihkan perhatian Tiagi. Seenggaknya salah satu dari mereka harus ada yang selamat. Karena pengen menyamar jadi istrinya si Muna, si Pinky pun harus rela brewoknya dicukur. Duh sayang tuh brewok dikerok. Kok gede ya? Om, inget om, tuh laki om. Om nyebut om. Nah, sebelum berpisah, Pinky yang sekarang udah pantas disebut sebagai Pinky ini berpesan kepada si Sandy, jangan mati, teruslah hidup. Sambil pegangan tangan. Kie, cinlok nih. Gak lama Pinky pun keluar truk dengan cantiknya. Aduh, mual om sih sebenarnya. Untuk lebih meyakinkan, Pinky yang badannya gede gempal gitu ikut menari. Asik, tarik emang. Di saat Pinky menarik perhatian, diperlihatkan Sandi yang mencoba kabur dari sana. Akan tetapi pada saat Sandi melewati pasar, Nihal melihat sosok Sandi. Namun karena dia sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya, Nihal pun membiarkan Sandi pergi dari sana. 1 tahun kemudian, diceritakan bila Sandi sudah berada di sebuah penjara khusus wanita. Diperlihatkan juga bila Purval menjenguk Sandi di lapas. Nah, dari Purvala, akhirnya Sandi mengetahui bila Parical sudah divonis bersalah dalam kasus investasi bodong dan sudah mendekap di penjara untuk waktu yang cukup lama. Ternyata setelah pulang dari perbatasan Nepal, Sandi membongkar semua skema penipuan bank privatan dan dibantu Purva, berita itu pun menjadi viral. Nah, pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba sipir penjara memberikan surat ke Sandi yang dikirim dari Nepal. Pas membuka surat itu, hanya ada foto-foto anak-anak yang menari di sanggar dan pelang toko yang menerangkan sanggar tari Bollywood. Di sini Sandi pun tertawa karena dia sadar bila surat itu berasal dari Pinky yang sudah merubah identitasnya. Ternyata pada saat menyeberangi jembatan, Tiagi yang sudah standby dengan pistolnya sama sekali tidak bisa menyadari bila mbak-mbak gede yang joget-joget di depannya itu adalah si Pinky. Dan Pinky pun berhasil masuk ke Nepal dengan santuy. So, akhirnya filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Emang sih ceritanya deep tapi lumayan lah. So, gitu aja dulu ya. Om Berbox pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang belum subscribe, tolong dong subscribe. Dan Pirmi latihin.